Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan siswa dan solusinya. Di kelompok kami terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada Mahendra Aji Purnama, apakah sudah hadir? Siap, hadir Mas. Yang kedua, saya sendiri Ahmad Alfian Mu'aflah, NIM 8 sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Muhammad Aldi Triwibisono sebagai presentator, apakah sudah hadir? Siap, hadir Mas. Dan yang keempat ada Lutfi Dani Anggoro, NIM 17, apakah sudah hadir juga? Ya, hadir Mas. Yang kelima ada Rahmat Rehan Ramadan, NIM 18. Siap, hadir Mas. Dan yang terakhir ada Ibnu Nugroho, NIM 19. Siap, hadir Mas. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Muhammad Aldi Triwibisono. Dipersilakan. Siap Mas, terima kasih. Yang pertama, hakikat dan ciri-ciri masalah. Yang kedua, jenis-jenis masalah. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya masalah. Yang keempat, prosedur mengatasi masalah. Slide selanjutnya, Mas. Hakikat dan ciri-ciri masalah. Pada dasarnya, setiap individu dalam kehidupannya tidak lepas dengan apa yang disebut masalah. Masalah adalah suatu hal, problem, persoalan, hambatan, kesulitan yang dihadapi oleh seseorang yang harus diatasi atau dipecahkan. Seseorang termasuk peserta didik yang dihadapi permasalahan perlu segera diatasi karena jika akan berkembang lebih luas atau lebih berat permasalahan tersebut. Ciri-ciri masalah antara lain sebagai berikut. 1. Masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataannya. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. Yang ketiga, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Yang keempat, masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar yang perlu dijawab. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Mahendra. Siap, makasih Mas. Jenis-jenis masalah. Berkaitan dengan jenis permasalahan anak, Ross Elmani dalam Prayitno 2004 menggolongkan ke dalam 11 kelompok permasalahan, yaitu kelompok masalah yang berkaitan dengan 1. Perkembangan jasmani dan kesehatan, 2. Keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan, 3. Kegiatan sosial dan reaksi, 4. Hubungan muda-mudi, 5. Hubungan sosial kejiwaan, 6. Keadaan pribadi kejiwaan, 7. Moral agama, 8. Keadaan rumah dan keluarga, 9. Masa depan pendidikan dan pekerjaan, 10. Penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah, 11. Kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran. Nurihsan 2006 mengatakan bahwa terdapat 4 jenis masalah yang terdapat pada individu masalah-masalah tersebut, antara lain 1. Masalah akademik, 2. Masalah sosial pribadi, 3. Masalah karir, 4. Masalah keluarga. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dani. Baik Mas, terima kasih. Selanjutnya akan saya bacakan tentang sebab-sebab terjadinya masalah. Ada 2 faktor penyebab terjadinya masalah. Faktor pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta. Itu sendiri yang meliputi aspek fisik dan psikologis. 1. Contoh aspek fisik. Keadaan fisik yang tidak sehat, adanya penyakit, kecacatan fisik, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, contoh aspek psikologis, rasa minder, pemalu, dan egois. Untuk faktor yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya masalah yang bersumber dari luar peserta didik. Faktor ini meliputi faktor sosial, faktor yang hubungan antara manusia, baik yang telah terjadi pada lingkungan keluarga maupun masyarakat.
faktor lingkungan non-sosial, keadaan yang dihadapi peserta didik selain hubungan antara manusia. Lanjut, Mas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan Mas Ibnu Nugroho. Silakan, Mas Ibnu, waktu dan tempat Terima kasih, saya Mas Joni. silakan. Prosedur mengatasi masalah. 1. Identifikasi kasus. Langkah ini ditujukan ke arah menjawab pertanyaan siapa yang diduga menghadapi masalah yang memerlukan bimbingan. Pada langkah ini, guru mengidentifikasi siswa-siswa yang mempunyai permasalahan dan bersangkutan tidak bisa mengatasi. B. Identifikasi masalah. Jenis masalah apakah yang dihadapi siswa. 2. Bagaimana karakteristik masalah tersebut. C. Diagnosis. Faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah pada peserta didik. D. Prognosis. 1. Apakah masalah dihadapi peserta didik masih memungkinkan diatasi? 2. Siapa pihak tepat memberikan bimbingan? 3. Kapan atau di mana bimbingan itu dilaksanakan? 4. Bagaimana alternatif pemecahan? Terapi. Langkah melaksanakan pemberian keberhasilan bimbingan dalam rangka mengatasi masalah atas dasar rumusan pada langkah prognosis. F. Evaluasi dan follow up. Sekarang kembalikan ke Mas Alfian, maaflah. Baik, Mas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke kolom komentar. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya nanti. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.